Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kita Syekh Jati Channel. Di dalam tema kali ini adalah bagian-bagian dari iman. Yang kami akan bahas yang pertama adalah menyingkirkan duri di tengah jalan. Kalau kita hanya memahamkan secara lahiriah, itu sangat ringan sekali. Yaitu hanya kita buang ke tempat yang aman, tidak lagi menghambat perjalanan seorang di jalan itu. Namun yang kali ini akan kami bahas adalah jalan ruhani, bukan jalan raya atau jalan yang setapak ataupun jalan yang kita lewati lahiriah, tetapi jalan ruhani atau hutanya lebih mudahnya adalah permasalahan hidup. Jadi menyingkirkan permasalahan hidup dari hidup kita ataupun kita membantu permasalahan hidup teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau orang lain yang memohon meminta tolong kepada kita, itu sesungguhnya tidak ringan. Itu sesungguhnya sangat berat bagi yang imannya masih labil. Tetapi bagi orang yang memang dipilih Allah, itu ada suatu kewajiban untuk membantu orang lain atau menyingkirkan duri di jalanan atau di tengah jalan. Sangat-sangat banyak sekali orang yang diberi keistimewaan Allah seperti kepandaian, kebisaan, namun jarang sekali yang membantu dengan ikhlas, membantu dengan lillahi ta'ala. Dia merasa mencari ilmu itu mahal, mencari ilmu itu butuh waktu yang panjang. Jadi dia merasa membantu itu bukan kapasitas kita atau bukan kewajiban kita. Padahal sesungguhnya membantu itu adalah sama mengartikannya menyingkirkan duri di jalanan atau di tengah jalan. Namun kalau bahasanya keimanan ya memang suatu permasalahan. Kalau pembahasannya lahiriah itu adalah duri atau rintangan yang ada di jalanan seperti batu, duri yang tajam, atau kaca yang berserakan di pinggir jalan dan lain sebagainya. Bagian dari iman yang selanjutnya yang saya ingin bahaskan adalah menjaga kebersihan. Tentunya secara lahiriah kita sudah sangat paham sekali tentang menjaga kebersihan. Di mana-mana ada tulisannya jaga kebersihan. Tetapi di dalam hati kita tidak ada tempat-tempat yang semacam itu. Artinya belum ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, itu belum ada di dalam hati. Jadi untuk menjaga kebersihan yang dimaksud dari video kami kali ini adalah menjaga kebersihan seutuhnya lahir dan batin. Menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan pikiran, serta menjaga kebersihan telinga, mata, dan seluruh panca indera kita semua. Terutama mulut yang mungkin sangat susah untuk dijaga. Sering kalau kita mendengar saja tanpa disuruh untuk memberitahukan itu kita beritahukan. Kita mendengar selentingan, oh si A itu begini dan begini, kita tambahkan begini dan begitu. Dan itu tidak kita bersihkan sama sekali mulut kita, hingga akhirnya yang disebut sebagai menjaga kebersihan itu tidaklah seutuhnya, melainkan hanya lahiriah kita saja. Secara seperti kalau habis makan es krim kita buang
wadahnya ke tempat sampah, atau kita wudhu pas mau sholat tetapi setelah sholat kita lalai ngomongin orang, menggurui orang dan lain sebagainya. Semua itu kita tidak lagi menjaga kebersihan mulut kita lagi, atau mata kita melihat sesuatu yang tidak etis tetapi kita tidak menegur, ataupun kita tidak pergi saja dari tempat itu supaya pandangan itu tidak lagi terlihat kalau memang kita tidak sanggup untuk menghentikan. Dan bagian dari iman yang berikutnya adalah yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu rasa malu. Setiap manusia dilahirkan pastinya memiliki rasa malu secara lahiriahnya. Contohnya dulu sekali di dalam ranah-ranah hutan, atau kalau kita bahas adalah orang kubu. Nah, orang kubu itu tidak berpakaian sama sekali. Tetapi seiring adanya komunikasi dan zaman, sekarang ini manusia sudah berpakaian lengkap. Bahkan kadang-kadang sampai menutupi kakinya saja tidak terlihat. Itu termasuk salah satunya adalah memiliki rasa malu. Namun rasa malu yang akan kami bahas di sini adalah rasa malu terhadap Tuhan kita. Rasa malu terhadap perilaku kita. Rasa malu kepada diri kita sendiri, di mana terkadang kita bodoh mengaku-ngaku pandai. Terkadang kita itu tidak tahu apa-apa, sok-sok bisa. Jadi kita sama sekali tidak memiliki rasa malu, yang artinya tak beriman. Terkadang apa yang kita perbuat, kita tidak malu dengan Tuhan kita, di mana selalu senantiasa Tuhan kita memberikan pandangannya kepada kita, tidak melepas pandangannya kepada kita, hingga kita pun tidak akan terlepas dari pandangan Tuhan atau pengetahuan Tuhan sedikit pun. Jadi suatu saat apabila engkau ditanya di mana rasa malumu, maka kamu akan menjawab apa? Apabila kita sendiri terhadap diri kita tidak malu, kita terhadap Tuhan kita tidak malu, namun secara sesama manusia kita memiliki rasa malu. Dan seharusnya itu ada menjadi kilas balik untuk kita senantiasa belajar. Perteballah rasa malu itu dari sisi pada diri kita sendiri, kepada Tuhan kita, perilaku kita yang senantiasa nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Cukup sekian kiranya penyampaian dari kami, sedikit dari bagian dari iman. Semoga bermanfaat dan mungkin sedikit akan menyingkap tabir-tabir dari kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.